Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Leporejo II, Bapak Muhammad Saifuddin Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan guru SD Negeri Leporejo II yang saya hormati dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi di SD Negeri Leporejo II. Terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu. Di sini kita belajar bersama, bukan berarti saya di sini menggurui. Nanti nggak usah tegar. Apabila ingin ke belakang, saya persilahkan. Gitu, nggih. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan selama saya mengikuti pelatihan dan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Di sini saya sudah mempelajari beberapa modul, yaitu sudah sampai modul 1.1 yang nantinya kita akan bahas bersama dan akan kita pecahkan bersama. Dan nanti barangkali setelah ini Bapak atau Ibu juga ingin mengikuti guru penggerak, itu alhamdulillah sekali. Itu bisa dilanjut? Bisa? Nah, ini konsep inti budaya positif ya. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang keempat segitiga restitusi. Dari keempat ini apakah Bapak Ibu guru sudah pernah mendengarnya? Sudah. Yang apa Pak Bian? Disiplin positif. Ya, nanti kita akan belajar bersama. Mungkin yang lain? Keyakinan kelas. Ya, yang kemarin tahun ajaran baru setiap tahunnya membuat keyakinan kelas. Karena memang keyakinan kelas itu sangat penting sekali untuk keberlangsungan siswa-siswi di kelas. Bisa dilanjut? Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba masih ingat enggak? Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Mungkin, oh ya, mungkin bisa dinyanyikan gimana? Ya, yuk kita nyanyi bersama ya biar tidak tergarang berdiri semua. Oke, berdiri. Yuk, bisa beres? Oh ya, 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian bisa dilanjut. Nah, coba sekarang di sini ada sebuah permainan. Ini hanya perumpamaan saja. Seperti ini ya. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Salah satu tangan dikepalkan.
Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B itu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh nanti membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, apakah tangan kita ini, misalnya kita menggenggam sebuah cita-cita, misalnya mau dibuka atau mau dihilangkan cita-cita kita, apakah Bapak Ibu ikhlas atau rela? Tidak. Berarti harus lebih apa? Menggenggamnya lebih kuat, ya. Jadi ibaratkan cita-cita dari genggaman tangan ini, nanti cita-cita kita akan tercapai atau tidak berdasarkan kekuatan dari diri kita. Walaupun teman kita itu menghardik, memberi uang 1 juta, memberi uang 3 juta, apabila kita sudah memiliki keyakinan kuat, maka akan tetap menjadi cita-cita kita. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, gitu ya. Jadi semuanya itu bergantung dari diri sendiri masing-masing. Ya, selanjutnya di sini ada gambar apa itu? Orang yang apa itu? Dikendalikan, ya, dikendalikan. Jadi ada orang yang sukanya mengendalikan orang lain. Dan di sini ada penjelasan dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi teori kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini guru itu diminta untuk selalu memperhatikan murid, ya, mengontrol, siap belum untuk mengikuti pelajaran. Nah, seperti itu dengan kata mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ternyata Bapak Ibu guru ketika menyampaikan suatu hal yang positif itu juga akan berimbas kepada siswa. Hal yang apa? Positif pula. Sebaliknya, apabila Bapak atau Ibu memberikan ucapan hal negatif, itu juga akan berimbas pada siswa. Ya, itu biasanya akan diingat di memorinya. Karena usia anak SD itu dia mengingat. Jadi dia akan selalu ingat apa yang terjadi ketika di usianya. Dan itu ternyata Bapak Ibu setelah saya mempelajari mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi psikisnya. Ya, bahkan saya ingat sekali tuh saat saya SD ini sedikit cerita. Saat saya SD saya itu sebenarnya tidak rame, tapi kebetulan belakang saya itu cowok yang rame. Ya, kemudian saya dilempar pakai penghapus yang penuh debu. Dulu itu penghapusnya penghapus kapuk itu loh, tahu kapuk gitu. Nah itu isinya itu bisa atau kapuk, saya dilempar, nggak kena sininya. Sininya ini apa? Putih semua. Dan itu sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang di memori ingatan saya. Mungkin Bapak Ibu guru punya pengalaman pribadi seperti itu. Punya tidak? Ketika di bangku SD, SMP atau SMA? Ada, masih ada ya. Terus selain itu, dulu saya itu gendut sekali kecilnya, ipel-ipel, sekarang ya masih tetap gendut ya. Dulu saya itu gendut, terus saya dikatain gendut, setiap pulang sekolah gendut yang nyapi. Nah itu di memori ingatan saya itu membekas Bapak Ibu. Nah itu juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita sekarang ini. Nah nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi gini, membuat rasa bersalah. Pernah tidak Bapak Ibu membuat rasa bersalah murid-murid Bapak Ibu di kelas? Pernah. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam 5 teori kontrol sebagai guru. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernah memaksa? Pernah. Dalam hal apa?
membaca, menulis dalam hal kebaikan, memaksanya ibadah ya. Yang penting memaksa dalam hal kebaikan, jangan memaksa dalam hal keburukan. Saya lanjut. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang kita pilih yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus bisa merubah orang tersebut, tidak berpikiran selalu negatif untuk merubah orang itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi setiap anak itu ketika melakukan kesalahan atau melakukan sebuah hal buruk, perilaku buruk, dia punya tujuan tertentu. Misalnya pada saat jam pelajaran kok ada yang mainan dorong-dorongan kursi. Nah, salah satu teman tidak suka, akhirnya dia memukul. Nah, dia punya tujuan. Tujuannya apa itu tadi? Karena tidak suka dengan perilaku temannya, sehingga dia memukul dengan refleks, itu namanya ya. Itu di luar kendali otak kita. Paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain itu sebenarnya tidak bisa untuk mengendalikan emosi dan pikiran kita. Hanya kita yang bisa mengendalikan emosi kita, ya, dari diri kita. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya apa ini? Di sini itu dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsis menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan adanya bujukan yang gagal itu, kita dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan wali murid atau dengan siswa. Kemudian yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang kalah ini tidak selalu dapat diterapkan sehari-hari, karena kita tidak terus mengacunya pada hal yang itu, karena kita juga berpihak pada murid dan sikapnya. Lanjut. Nah, disiplin itu apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu disiplin? Mungkin ada yang tahu apa itu disiplin? Tepat waktu, bisa apa lagi? Ya, melaksanakan kewajiban. Lanjut, coba Butia, apa itu disiplin? Ini disiplin. Oke. Disiplin positif. Kita langsung ke disiplin positif ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betulkah itu? Kadang disiplin itu membuat kita nyaman, kadang membuat kita tidak nyaman. Iya. Kemudian, disiplin merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, disiplin positif ini bertujuan untuk menghormati orang lain. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi disiplin positif ini bermulai dari guru. Apabila Bapak Ibu guru menerapkannya,
insya Allah anak-anak juga akan mengikutinya. Nah, kita mungkin selama ini sudah melakukan disiplin positif banyak sekali, pembiasaan dari sholat duha, sholat duha berjamaah, asmaul husna, nah itu sudah diterapkan luar biasa sekali. Pendekatan disiplin positif itu ada dua. Yang pertama merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan. Jadi disiplin positif ini yang pertama dimulai dari individu dulu, baru setelah itu kelompok, begitu. Nilai-nilai kebajikan universal dalam disiplin positif. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang ketiga, contoh profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu motivasi eksternal dan yang kedua itu motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu ada dua juga. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Pernahkah Bapak Ibu memberikan hukuman? Pernah, sama saya juga pernah ya. Kemudian memberikan imbalan. Pernah ya. Jadi kita sebagai seorang guru memang pernah menghukum dan pernah memberi penghargaan. Yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi internal. Pernahkah Bapak Ibu guru memotivasi diri sendiri untuk menjadi guru yang lebih hebat? Sering. Contohnya seperti apa? Menghargai diri sendiri. Iya. Motivasi internal dari dalam diri itu apa? Selalu bahagia. Selalu bahagia, tersenyum, semangat. Nah, jadi dilihat oleh siswa itu menyenangkan. Wah, guru ini abing ya. Jadi kelihatannya itu ceria, smile gitu ya. Gitu. Lanjut. Nah ini menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa ini? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi tidak selalu orang itu harus diperintah, tapi dia juga harus bisa memerintah dirinya sendiri. Nah ini termasuk motivasi internal, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Selanjutnya, di sini akan dibahas bab selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman yang pertama itu tidak terencana atau tiba-tiba. Apakah hukuman itu datangnya dipikirkan dulu malamnya? Tidak, karena kesalahan anak datangnya tiba-tiba ya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak terlibat. Nggak tahu awalnya itu. Kemudian yang selanjutnya bersifat satu arah, hanya satu ke murid ya. Yang selanjutnya berusaha hukuman fisik atau psikis, itu berupa hukuman ya. Kemudian untuk yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu cirinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya untuk restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Nah ini segitiga restitusi, nanti akan saya tayangkan contohnya. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid
mencapai solusi sendiri. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu guru seringnya melakukan yang mana nih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, oh ya, oke, hukuman. Nah, nanti mungkin setelah menyaksikan video ini nanti akan melakukan konsekuensi atau mungkin restitusi seperti itu. Nah, ini coba, ini contoh dari hukuman atau konsekuensi. Coba mencatat 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan konsekuensi ya. Konsekuensi. Kemudian menggantikan buku tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Paham nggih? Oke. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Jadi tidak semuanya kita itu memberikan hadiah itu terus membuat anak itu lebih baik lagi, bukan. Kadang kita memberi hadiah pada anak itu malah membikinnya apa? Sombong, lebih tidak menghargai guru. Itu juga ada sebagian itu. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Pernahkah memberi contoh atau Bapak Ibu guru punya pengalaman penghargaan malah merusak hubungan? Misalnya nih, iya, hubungan antar teman. Pernah gak? Misalnya saya memberi reward nih, rewardnya itu berupa permen Ki 1. Kemudian yang lainnya tidak dapat. Kemudian di kelas ece-ecean. Pernah seperti itu? Iya, mungkin pernah ya. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini yang disampaikan, penghargaan itu tidak selalu baik-baik saja. Penghargaan itu bisa saja membuat anak itu malah tidak disiplin. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan itu juga dapat dikatakan sebagai penghukum. Restitusi. Nah, ini kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melatih ke dalam diri. Yang keempat, restitusi fokus pada solusi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi selama ini mungkin kita masih keliru ya, atau salah dalam menangani kasus siswa. Kita alangkah baiknya menggunakan teori restitusi. Bukan terus berarti kita langsung, masalahmu apa? Kenapa kok kamu langsung mukul? Tidak boleh. Kita harus dengan hati tenang, bertanya dengan yang baik, ada bicara yang baik. Nah, itu akan membuat anak itu luluh atau akan menceritakan sebenarnya. Lanjut. Dengan wajah yang baik-baik aja gitu ya. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3 ya. Jadi suatu proses dialog. Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita dalam segitiga restitusi ini kita mencari solusi, bukan menghukum. Ya. Segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti menanyakan kabar, menanyakan kenapa kok dipanggil ke sini. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu menanyakan kenapa tadi seperti ini dengan teman atau hal yang lainnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses
pembelajaran. Ini merupakan contoh dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Oke, yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa dilihat contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Bisa disimak videonya. Menurut Mbak Gisel, apakah terlambat masuk kelas merupakan perbuatan itu? Tidak bisa tidak apa-apa. Semua orang berbuat salah. Ibu itu juga berbuat salah. Tapi ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada ibu mengapa kamu kurang masuk kelas setelah jam istirahat. Saya memang di rumah sebelum jajan, jadi saya makan jajannya sudah hampir 5 menit ini. Makanya saya lambat. Memang bermain dengan teman itu seru. Kamu pasti sangat menyukainya. Apakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak terlambat dalam masuk pelajaran selanjutnya? Ada saya harus membagi waktu dengan baik. Kapan kamu akan melakukannya, Mbak Gisel? Saya akan berusaha dan berkomitmen untuk tepat waktu. Mbak Gisel masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dan kita sepakati? Kira-kira keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan mengambil waktu. Benar sekali. Jadi selanjutnya Mbak Gisel ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya akan berusaha menghargai waktu dengan menghargai guru dengan selalu tepat waktu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin pasti Mbak Gisel dapat mengamalkan nilai itu dengan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sekarang Mbak Gisel silakan kembali ke kelas ya, bermain lagi dengan teman-teman. Ya, gimana Bapak Ibu? Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Jadi ada tadi mengidentifikasi identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini tadi kasusnya apa? Terlambat masuk ke kelas ya. Coba yang selanjutnya ini kasus yang kedua. Selamat pagi, ada dari mana? Dari mana kalian? Baik, ini siapa yang mengenai Waktu di kelas tadi, itu lihat kalian masih mengobrol saat teman-teman ini yang kami dalam baiklah, sekarang ibu mau bertanya, menurut kalian apa baik ketika teman sedang bersama kalian ngobrol? tidak mungkin tidak tahu apalagi
memperbaiki masalah ini? Dijawab. Apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman yang sedang presentasi? Kami hanya menunjukkan mereka dengan bercerita. Jadi kalian sudah mengerti kapan waktu yang tepat untuk bercerita. Nah, kebetulan sekali minggu depan kita akan mulai dari tentang pengalaman teman-teman satu kelas. Sekarang dulu akan bertanya tentang sikap kalian tadi. Kira-kira keyakinan kelas mana yang menunjukkan perilaku baik saat pengajaran edukasi? Betul. Jadi apakah sikap itu perlu dilakukan? Belum. Mengapa? Kenapa itu penting untuk kalian? Benar sekali. Pasti tidak enak sekali ya apabila kita presentasi tidak diperhatikan. Jika kalian sedang presentasi, apakah kalian tidak dengan teman-teman tidak mau ngobrol lagi? Tidak sekali kamu. Kan nanti prestasinya terganggu. Dan juga lalu Bima dan Aca ingin menjadi bagaimana sekarang? Saya ingin diajari seperti saya tadi. Jadi sekarang saya akan mengajari orang lain dan fokus belajar. Nah, karena saya sudah tahu solusinya kan, tidak pernah diulang lagi ya, karena sampai kalian kembali ke kelas masing-masing. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, besok ketika ada siswa yang bermasalah, alangkah baiknya kita menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan sebuah permasalahan menjadi sebuah solusi yang baik. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kenapa restitusi itu penting? Yang pertama, restitusi itu penting karena rasa bersalah menguras tenaga dan energi. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya ini mungkin sudah tidak asing lagi oleh Bapak Ibu guru ya, tentang keyakinan kelas. Kenapa kok ada keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu. Sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu? Iya, sudah. Ya, keyakinan kelas kenapa? Nah, ini keyakinan kelas. Ya. Jadi di sini untuk kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail, perbedaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas itu konkret dan lebih mirip pada peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ya yang telah dibentuk di kelas 6. Itu yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berupa persyaratan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas, yang keenam semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini kemarin kita sudah menerapkan ini ya, dalam proses pembuatan ini kita sudah mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas ini. Ini masih dalam tulisan yang seperti ini, belum direvisi atau belum diperbaiki. Yang selanjutnya, nah ini prosesnya, oke? Sudah menuliskan semuanya kesepakatan kelas? Oke, ayo ditulis dulu kesepakatan kelas itu. Bisa misalnya datang terlambat
Nah, ini kesepakatan kelas 6 yang sudah dibuat tahun 2024, 2025. Tepuk tangan. Ya. Yang pertama itu datang tepat waktu, terlambat maksimal 5 menit. Dan alhamdulillah kelas 6 tidak ada yang terlambat. Wow, luar biasa. Yang selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ini kesepakatan kelas sama ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mungkin sama. Yang selanjutnya mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran. Nah, ini wajib ini. Yang selanjutnya boleh minum saat pelajaran asal izin terlebih dahulu. Jadi untuk kelas 6 itu boleh minum. Apabila memang haus, anak diharapkan membawa air putih untuk minum. Sama, oke, bagus. Oh ya, nggak apa-apa. Ya emang, oh gini. Kalau air selain air itu tidak. Oh ya, air bening ya. Kalau air putih susu. Lanjut. Sepatu dilepas ketika masuk kelas. Ya, yang boleh hanya Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya apabila izin sakit atau berkepentingan harus menggunakan surat izin. Jadi sesuai kesepakatan di SD kita itu sudah menggunakan surat izin. Gak apa-apa jadul seperti dulu, tapi itu malah lebih otentik ya. Jadi tidak WA ya, jadi langsung menggunakan surat. Iya, alhamdulillah semua kelas sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya menjaga sikap, perkataan dan perbuatan selama di sekolah atau di kelas. Nah, ini memang penting sekali untuk menjaga nama diri, nama sekolah, dan nama teman ya. Ini memang penting sekali. Sekarang selanjutnya keyakinan kelas sudah. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk keyakinan kelas? Oh, belum ada. Mungkin ditampung nanti di akhir ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini Bapak Ibu guru sudah pernah mendengarnya ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang 5 kesenangan. Untuk bertahan hidup kita tahu sendiri ya, bertahan hidup berarti makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah itu untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa ini? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Selanjutnya untuk kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, ini merupakan bagian dari kesenangan. Ya, ini ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini, coba ini kira-kira kita sebagai 5 posisi kontrol guru itu kita seringnya menjadi apa? Menjadi apa? 5 posisi kontrol guru yang sering. Ya, penghukum. Iya, penghukum. Oke, yang penghukum apa lagi? Teman. Pemantau. Pembuat merasa bisa. Nah, pembuat merasa bisa. Yang manajer? Yang manajer itu paling tidak, ya paling jarang ya. Tapi justru manajer itu malah sering juga loh. Iya itu harus ya. Jadi sebenarnya semua ini harusnya berjalan beriringan. Jadi disesuaikan dengan kondisi juga. Kira-kira kebutuhan di kelasnya sedang kita harus dijadikan sebagai teman atau
Ya, kita sebagai guru itu paling banyak sebagai apa? 5 kontrol itu. Dari 5 kontrol itu memang saling berhubungan nih, antara penghukum dengan teman, dengan pemantau dan masyarakat, termasuk dengan bapak ibu yang lain juga. Jadi tidak bisa, karena kita juga sudah keluarga, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya harus saling sharing, mungkin dalam waktu istirahat atau apa, itu gunanya. Jadi harus berkesinambungan ya, betul sekali, sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, untuk selanjutnya, nah ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Ya, contohnya ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nih contohnya, bayangkan hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah melakukannya? Belum, jangan sampai ya, jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya, contoh membuat merasa bersalah. Nah ini barangkali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu merupakan contoh kalimat membuat merasa bersalah. Sudah pernah ya. Jadi anak merasa aku salah roboin diri, aku piye iki. Nah, pernah nggih? Oke. Selanjutnya, nih contoh sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Nah, kalau kata-katanya seperti itu berarti sebagai apa? Teman. Yo tolong Bu Guru itu basket ini. Nah itu kita seolah-olah itu mengajak murid itu sebagai teman kita. Ya, tuh. Yang selanjutnya sebagai pemantau. Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, itu dikatakan sebagai pemantau. Kita memantau betul tidak anak itu beli atribut ke koperasi dan memasangnya di kemudian hari. Nah, pernah menjadi pemantau seperti itu? Sering. Tadi juga banyak sekali yang beli atribut. Kelas 4 tadi banyak sekali. Nah itu Bu Guru sedang menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau. Paham ya sampai sini? Nah ini yang terakhir ini contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi untuk posisi kontrol sebagai manajer ini bisa dikaitkan dengan segitiga restitusi yang tadi sudah saya tayangkan videonya. Jadi ketika kita menjadi manajer, jadi seorang guru yang berperan sebagai posisi kontrol manajer itu harus bisa melakukan atau mencari solusi yang baik dan benar. Jangan sampai menghakimi siswa. Ya, kita harus menghamba pada murid. Itu kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Menghamba itu bukan berarti kita menyembah-nyembah, bukan. Tapi kita harus mengorangkan murid. Tidak boleh menyakiti hatinya. Nah, seperti itu, ya. Nah, coba ini posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Apakah itu menghukum? Membuat merasa Oke, betul, membuat merasa bersalah. Hebat sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Lanjut. Nah, ini. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Ya, oke. Ya, oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer.
Kemudian ya kedepannya itu harus bagaimana, tidak boleh menghakimi sendiri. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu itu selalu salah. Apa itu? Penghukum, ya. Jangan pernah ya jadi penghukum siswa, karena nanti kita sebagai guru juga akan terkena imbasnya kalau semacam itu. Lanjut. Ayolah, demi Bapak Ibu ya nak. Berarti itu kita posisinya sebagai apa? Friend, sebagai teman atau friend ya. Oke. Tapi jangan friend. Ya, tapi jangan terlalu friend juga, karena nanti kita gak akan dihargai. Oke, yang selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Pemantau. Kok bisa pemantau? Kok bisa? Karena dilihat dari ketika dia berada di dalam kelas, dia memperhatikan tidak, fokus tidak, nah seperti itu. Terus? Oh ya, berarti ini sudah lengkap semua, ya? Ya, coba sebentar. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ada hal apa yang belum paham? Oh ya, tahu Bu? Bagaimana cara yang tepat agar disiplin positif dapat berjalan dengan lancar? Oke, bagaimana cara yang tepat agar disiplin positif itu dapat berjalan dengan cepat? Jadi kita harus yang pertama kuncinya dari diri kita sendiri. Diri kita itu sebagai apa di sini? Sebagai guru. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi segala sesuatu yang kita kenakan dalam ucapan, tindakan itu akan ditiru oleh siswa kita. Oke. Jadi yang pertama niatkan dulu dari dalam diri kita. Yang selanjutnya kita mengajak warga sekolah untuk selalu berdisiplin positif. Warga sekolah itu siapa saja? Guru, rekan sejawat, kepala sekolah, murid, ya itu. Kita harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan mereka. Yang selanjutnya yang ketiga, kita harus berkolaborasi pula dengan siapa? Wali murid. Selain dengan wali murid, kita juga harus berkolaborasi dengan pihak komite, ya. Pihak komite itu memang sangat penting sekali untuk disiplin positif kita itu dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yang keempat, kita harus berusaha tidak membuat siswa itu berhenti melakukan disiplin positif. Jadi sebagai guru kita harus berinovasi selalu untuk menjadi guru yang kreatif, yang selalu disiplin. Misalnya nih, apabila kita terlambat datang sekolah, gimana kondisi sekolah kita? Misalnya kita terlambat 10 menit aja. Kelas 1 contohnya gimana? Rame kan? Lari, usil ya. Nah, ada yang nangis, ada yang berantem, nah seperti itu. Nah, karena memang kita itu memang dinanti-nantikan kehadirannya setiap hari, ya. Jadi apabila memang terlambat, nanti untuk Bapak Ibu guru bisa menghubungi guru yang lain. Nah, itu solusinya. Kemudian yang selanjutnya diterapkan secara kontinu atau seterusnya, berkelanjutan. Betul sekali Bu ya, berkelanjutan, tidak berhenti sesaat. Kalau kita berhenti, disiplin positifnya juga akan tidak berjalan dengan baik dan benar, ya. Itu akan kembali lagi dari nol. Nah, semacam itu. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Bu Siti, sudah jelas? Sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Coba, oh ya, saya ada pertanyaan nih, ya. Sebelum pertanyaan, speaking dulu mungkin? Ya. Oke, speaking dulu. Saya punya
Iya. Oke. Coba keluhnya jalan-jalan ke negeri pelangi. Keluhnya jalan-jalan ke negeri pelangi. Hari ini saya pengen liburan ke Mekah. Ingin beribadah ke Mekah. Sebulan lagi saya akan berlibur kemana? Kediri. Oke, Kediri. Ada yang lain? Cluenya perjalanan pelangi dari Mekah. Saya terus mau berlanjut kemana? Yuk. Saya salah di Kuningan. Kemana? Oh, Jakarta, betul. Oke, sudah ada yang nangkep. Cluenya jalan-jalan ke negeri pelangi. Setelah ke Mekah, kemudian ke Jakarta. Kemudian setelah dari Jakarta, saya mau kemana nih? Kuningan, boleh. Kuningan boleh. Ada lagi setelah dari Kuningan? Halmahera. Oke, jauh sekali. Terus kemana lagi? Oh ya. Kemana? Kendal. Oh, bukan. Juanda. Salah. Bukan. Ke negeri pelangi ya. Kalimantan. Tadi udah ke Mekah, ke Jakarta, terus ke Kuningan, terus ke Halmahera. Kemana? Bisa ke Taiwan, bisa ke Boleh. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita akan jalan-jalan ke negeri pelangi. Saya pengen pergi ke Malaysia hari ini. Besok kemana? Jepara. Jepara. Oke, setelah ke Jepara, hari berikutnya saya kemana? Saya Kemana? Kuto Arjo. Ayo ya kalian kemana? Kuningan juga boleh ya. Boleh. Ya. Terus kemana lagi? Kudus. Habis dari Kudus kemana? Kedung Sari. Sudah ke daerah situ kemana nih? Saya ke hiburan malam. Pastinya Pasar Malam ya. Oke, terus kemana lagi? Ke Batam. Iya, Batam. Terus Yogyakarta. Bapak boleh sekali. Mudah ya, paham ya. Tak jelaskan. Jadi liburan pelangi itu kan mejiku biru. Ya, jadi merah, kuning, jingga, rumah itu. Nah, satu lagi. Sebentar, bukan itu. Saya punya tebak-tebakan lagi. Cluenya potongan harga. Cluenya potongan harga. Ayah membeli sepatu itu harga mendapat potongan harga 20. Sepatu itu 30%. Terus saya belanja lagi dapat potongan harga berapa kalau saya beli baju? Potongan harga 10%. Salah. Cluenya potongan harga. Tadi ayah beli sepatu dapat potongan harga 30%. Terus saya beli baju. Berapa persen potongan harga saya? Potongan harga saya 15%. Bukan, salah. Ayo. Cluenya potongan harga. Tadi tak tambahin. Tadi beli sepatu 30%. Kemudian beli kemeja 30%. Berapa beli baju? Salah. Beli baju berapa persen?
20%. Ya, tepuk tangan. Oh, bisa ya? Oh, bisa. Masih banyak sebenarnya saya, tapi ya, ya, gimana untuk diseminasi hari ini? Luar biasa. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kita harus tahu posisi kontrol kita sekarang ini sebagai apa. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang pendiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab ya. Itu sesuai dengan standar pendidikan nasional Indonesia. Jadi kita sebagai guru itu menurut Gajah Dewantara itu harus menuntun pada murid. Yang kedua, berpihak pada murid. Jangan seenaknya sendiri, jangan asal menghukum, jangan asal membentak. Nah, karena anak itu akan daya ingat anak SD itu akan berdampak pada di akhir nanti ketika dia dewasa akan ingat hal apa yang dilakukan oleh gurunya itu akan selalu dikenang, akan selalu diingat. Nah, seperti itu. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, coba bagaimana diseminasi hari ini? Salah satu yuk, siapa yuk? Atau salah dua? Ya, sebenarnya sih hari ini sangat menyenangkan, menambah ilmu baru, terutama tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu di sini juga nantinya bisa menerapkan disiplin positifnya untuk diterapkan di kelas, di sekolah. Jadi kita bisa sama-sama di SD Negeri Tamboraja 2 ini menerapkan disiplin positifnya. Oke, semangat terus Bu Deni. Ya. Dari Pak Pote mungkin bagaimana Bapak untuk diseminasi hari ini? Alhamdulillah baik, bisa menjadi inspirasi kita, terutama Bapak Ibu guru dan yang lain. Dan yang utama adalah tentang kontrol tadi. Seperti orang Jawa bilang, jargon ini. Oh, bisa ujar tapi tapi seperti saya dikatakan dari Bu Reni bahwa sebagai guru itu memang 3 bulan itu apa-apa yang kita laksanakan siswa akan meniru. Jadi yang pertama itu, yang kedua seperti tadi sampaikan dari Bu Anas, memang saya rasa untuk disiplin kali ini, terutama yang kami rasakan bersama-sama, terutama disiplin dalam kebersihan itu memang kurang ya. Mari dengan dari setelah kegiatan ini nanti disiplin semuanya akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih pada Bapak Muhammad Syahbudin. Ya betul sekali ya. Kita sebagai guru tadi memang digugu dan ditiru ya. Kita harus selalu berbuat baik atau bertingkah laku yang baik. Nah, itu nanti akan diikuti oleh murid-murid kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini. Oh ya, tadi tambah dari Bapak bahwa kebersihan kita harus selalu meningkatkan ya. Kita ajak anak-anak kita untuk selalu tertib, disiplin, untuk buang sampah pada tempatnya, selalu tertib, disiplin dan lain sebagainya. Mungkin untuk menutup, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Hari ini kita sudah berbagi praktik baik. Semoga nanti menginspirasi. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya, bisa menuntun segala kodrat siswa dari kodrat alam, kodrat zaman, menuntun ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa disambung untuk lain waktu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum